Seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mendekam di balik jeruji besi setelah dilaporkan oleh orang tua murid atas tuduhan penganiayaan. Pelapor adalah anggota polisi setempat yang menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Setelah kasusnya menjadi viral, kini Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan menangguhkan penahanan sang guru honorer. Ada masalah. Tidak pernah. Supriani berjalan gontai meninggalkan lapas perempuan dan anak kelas 3 Kendari pada Selasa 22 Oktober. Ia disambut haru sang suami dan para kolega. Supriani bebas untuk sementara waktu setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Kasus bermula pada 24 April lalu. Saat itu, murid Supriani yang masih duduk di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Baito mengadu kepada orang tuanya telah dianiaya oleh sang guru. Orang tua sang murid, Aibdo Wibowo Hasim, melaporkan kasus ini ke Polsek setempat tempat ia bertugas sebagai Kanit Intelcom. Supriani, tenaga honorer selama 15 tahun, menjangkau tuduhan penganiayaan. Upaya mediasi dengan sekolah pun gagal. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengakui dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Bu, sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Di mengajar di situ? Masa honor sudah 15 tahun, masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak ada masalah. tidak pernah. Ibu memang tidak tahu kalau mau ditahan ya, Bu ya? Sudah berapa hari Ibu ditahan di sini, Bu? 1 minggu. Sudah 1 minggu ya, Bu? Mulai dari tanggal 15. Gatiran, suami Supriani mengaku pernah menemui Ibda Wibowo dan keluarga agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan saat itu, Supriani mengakui tuduhan dengan maksud agar kasus segera diselesaikan. Namun, kasus ternyata terus berlanjut dan Supriani dijebloskan ke tahanan pada 16 Oktober. Pertamanya disuruh mengakui saja, biar urusan cepat selesai. Tapi waktu itu ada sempat mengakui tidak Pak di rumah pelapor ini? Ya, mengakui karena dipaksa dan kita juga minta maaf kalau memang ada kejadian seperti yang dituduhkan. Sementara, Aibda Wibowo mengaku melaporkan Supriani untuk mencari keadilan. Kalau menurut pribadi saya cuma mencari keadilan buat anak saya, Pak. Karena yang bersangkutan mengelak kembali sudah melakukan itu pada tahap proses penyidikan. Supriani bisa bernapas lega untuk sementara waktu. Namun, karena masih berstatus terdakwa, ia harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan. Dengan adanya kasus ini, impian Supriani menjadi pegawai negeri sipil lewat jalur penerimaan PNS P3K juga harus pupus. Zainal Ikhsab, Kendari dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus guru honorer Supriani telah menjadi sorotan publik setelah ia dituduh menganiaya seorang murid di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tuduhan ini muncul setelah insiden di mana Supriani diduga memukul siswa yang merupakan anak seorang polisi. Kasus ini menimbulkan banyak kontroversi dan perhatian, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi guru honorer di Indonesia. Menanggapi situasi ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Muti berencana untuk berbicara dengan Kapolri mengenai kasus ini, menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperhatikan isu-isu yang dihadapi oleh guru honorer. Kasus ini tidak hanya berdampak pada Supriani secara pribadi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di kalangan guru honorer lainnya. Banyak yang merasa terancam dan khawatir akan kemungkinan menghadapi situasi serupa yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Kasus ini memicu solidaritas dari berbagai pihak, termasuk ratusan guru yang tergabung dalam PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Mereka menggelar aksi membaca surah Yasin di depan Pengadilan Negeri Andoolo untuk mendukung Supriani selama proses persidangan. Dukungan ini menunjukkan bahwa banyak pihak merasa Supriani menjadi korban kriminalisasi yang tidak adil. Pihak pemerintah dan berwenang, yaitu Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan akan mengangkat Supriani menjadi PPK. Selanjutnya ada laporan bahwa Supriani sempat diminta uang damai oleh oknum tertentu, termasuk tuduhan pemerasan oleh pihak yang mengaku dari KPAI. Namun, pihak kepolisian membantah adanya permintaan uang damai dalam
kasus ini. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi menyoroti bahwa kasus ini mencerminkan kerentanan profesi guru, terutama guru honorer, yang seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan harus melindungi guru dari kriminalisasi yang tidak adil. Dampak sosial dan pendidikan. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru honorer lainnya, merasa bahwa mereka dapat dengan mudah menjadi sasaran kriminalisasi. Hal ini juga memunculkan diskusi tentang pentingnya reformasi sistem pendidikan, termasuk perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pendidik. Kasus Supriyani tidak hanya menjadi ujian bagi sistem hukum, tetapi juga bagi sistem pendidikan di Indonesia. Dukungan publik yang besar terhadap Supriyani menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keadilan bagi para guru, terutama guru honorer, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.